Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih karena begitu besar kasih Bapa, kasih Yesus Kristus dan kasih Roh Kudus menyertai kita, melindungi kita di sepanjang hari kerja kita sampai di sore hari ini. Kami dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Josodipuro mengucapkan selamat sore dan akan bersama-sama dengan saudara-saudara untuk membahas firman Tuhan melalui renungan singkat, melalui pembahasan sekolah sahabat dari gereja kami. Dan sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, yang selalu mengasihi dan menyelamatkan kami dari lumpur dosa kami sehingga kami dapat layak datang di hadapan Bapa melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib dan juga melalui urapan Roh Kudus terhadap kami Bapa. Bapa, karena kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari sampai tiba di sore hari ini. Terima kasih Bapa atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa atas nafas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepintaran kami, tetapi itu semua adalah karena kasih karunia Yesus Kristus, berkat dari Bapa dan urapan Roh Kudus bagi kami Bapa. Bapa, terlebih dahulu Tuhan ampuni kami Bapa dari semua kesalahan dan dosa kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami akan membahas dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang besar ini Bapa. Bukai hati dan pikiran kami supaya lebih tertuju hanya kepada-Mu. Hamba mempersembahkan semua ini di dalam nama kasih Yesus Kristus Juru Selamat bagi kami, di mana kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul renungan kita sepanjang satu minggu ini adalah mengenai kehidupan perjanjian baru. Dan renungan di hari Senin adalah bebas dari rasa bersalah. Bebas dari rasa bersalah. Dan ayat kutipannya terdapat di dalam Roma 8 ayat 1 dan 4. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Roma 8 ayat 1 dan 4. Kita hidup dulu adalah karena hidup dalam daging. Tetapi melalui penebusan Yesus Kristus, melalui anugerah yang diberikan kepada kita, melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, sehingga kita adalah yang hidup di dalam Yesus Kristus, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ada satu kisah di sini mengenai seorang wanita muda yang telah dibunuh secara brutal. Pembunuhnya tidak dikenal. Dan polisi sempat frustasi bagaimana karena apa? Tidak bisa menemukan siapa pembunuh wanita ini sebenarnya. Tetapi polisi mempunyai suatu akal dan suatu apa? Rupanya polisi membuat perangkap dengan menempatkan satu mikrofon tersembunyi di dalam kuburnya. Satu malam beberapa bulan sesudah kematiannya, seorang pria muda mendekati kubur itu dan berlutut dan menangis meminta pengampunan dari wanita itu. Polisi tentu saja memonitor kata-katanya, menangkap bahasa dia karena melakukan kejahatan. Kenapa anak muda itu bisa melakukan hal seperti itu? Dia yang melakukan pembunuhan. Sesudah orang yang dibunuhnya dimasukkan ke dalam Ke dalam kubur. Dia datang. Karena apa? Karena apa? Apa yang membawa pria itu ke kubur adalah rasa bersalah. Apalagi? Rasa bersalah ini seringkali menghantui kita. Rasa bersalah ini seringkali menghambat langkah-langkah kita. Tetapi melalui pengorbanan Yesus Kristus, melalui kasih Bapa, kasih Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita ditebus dan kita hilang rasa bersalah kita karena sudah ada yang menjamin kita. Tentu saja meskipun tak satu pun dari kita yang pernah melakukan tindakan buruk seperti yang dibuat oleh pria muda itu, kita semua telah melakukan perkara-perkara yang kita sendiri malu. Sesuatu yang kita harap kita tidak lakukan tetapi tidak bisa. Rasa bersalah ini sering menghantui kita. Rasa bersalah ini sering juga menghambat jalan kita.
bersyukur kepada Yesus dan darah perjanjian baru. Tak seorang pun dari kita harus hidup di bawah stigma rasa bersalah. Menurut ayat hari ini, tidak ada penghukuman terhadap kita. Hakim yang utama memperhitungkan kita tidak bersalah, memperhitungkan kita seolah-olah kita tidak melakukan perkara-perkara yang membuat kita merasa bersalah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita perlu selalu bersyukur dan bersyukur, berserah sepenuhnya dalam kehidupan kita. Kita memang adalah manusia yang berdosa, tetapi melalui kematian Yesus Kristus di Bukit Kalpari, sehingga kita mendapatkan pengampunan dan mendapatkan kelegaan dari rasa bersalah kita. Satu dari janji yang terbesar untuk hidup dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan adalah bahwa kita tidak perlu lagi hidup di bawah beban rasa bersalah. Kita tidak perlu lagi hidup di bawah beban rasa bersalah karena darah perjanjian kita yang memilih untuk masuk dalam hubungan perjanjian dengan Allah, yang memilih untuk terdiam dengan syarat iman, pertobatan, penurutan, dapat merasakan beban rasa bersalah itu diangkat. Yesus membayar hukuman bagi kita, dan sekarang dia berdiri di hadirat Bapa, meminta darahnya sendiri untuk kita, mempersembahkan kebenarannya sendiri sebagai ganti dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang sangat menyakitkan bagi hidup kita, bagi orang yang berdosa karena rasa bersalah ini. Tetapi yakin dan percayalah saudara-saudara, bahwa kita sudah ditebus dari rasa bersalah kita. Kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, melalui kematiannya, sehingga kita mendapatkan suatu kelegaan, suatu kemerdekaan, bahwa kita memang adalah benar-benar umat Tuhan. Sebagaimana ditulis di dalam Roma ayat 81 sampai 4 dikatakan apa? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Kiranya kasih Tuhan menyertai dan melindungi kita di sepanjang malam ini. Amin.